てっぺん目指して飛んでやるよ。Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita manga Cross sesuai dengan video sebelumnya. Untuk info chapter yang saya ceritakan di video ini, kalian bisa cek di deskripsi ya. Jadi saya harap kalian bisa nyaman menonton video ini sampai selesai. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Boya datang ke tempat Dharma Man. Tempat Dharma Man seperti sebelumnya, yaitu sebuah gudang. Semua orang kaget melihat kehadiran Boya, serta semua orang Dharma Man membuka jalan untuk Boya melangkah. Perlahan langkah kaki Boya memasuki ke dalam gudang. Saat membuka pintu gudang, terlihat sudah ada ketua dan wakil Dharma Man serta 13 anggota elit dari Dharma Man. Di sana Hideyomi berkata kepada Boya, "Aku Hideyomi, dan aku adalah ketua dari Dharma Man." Dengan raut muka yang penuh dengan emosi, Boya berkata, "Ya sudah, kalian apakan ya sudah." Salah satu anggota elit Dharma Man membawa Yasuda keluar. Terlihat Yasuda yang sudah babak belur, serta Yasuda yang sudah diikat menggunakan rantai. Melihat Yasuda, Boya pun langsung berlari ke arah Yasuda. Karena melihat Boya yang berlari ke arahnya, orang yang memegang Yasuda itu pun langsung menyiku muka Yasuda. Langkah kaki Boya terhenti melihat Yasuda yang dipukul. Di sana Hideyomi berkata kepada Boya, "Berlututlah di hadapanku, Boya." Karena ancaman dan keselamatan Yasuda, Boya pun berlutut di hadapan Hideyomi. Perlahan langkah kaki Hideyomi berjalan ke arah Boya. Serta Hideyomi berkata, "Bersujudlah dan memohon ampun kepadaku, serta bawa uang 1 juta yen kepadaku dalam waktu seminggu. Bekerjalah untukku, bila kau setuju, aku akan melupakan semua ini dan aku akan membiarkanmu hidup." Boya hanya bisa terdiam mendengar Hideyomi berkata seperti itu. Lalu Hideyomi melanjutkan perkataannya, "Tidak akan ada yang menolongmu ke sini, Boya. Rindaman dan semuanya akan kuselesaikan semuanya hari ini." Kita ke trio Besuka. Terlihat mereka masih bertarung melawan Dharma Man. Di sisi Rindaman, di sana ada orang yang berteriak kepada Rindaman kalau ada orang yang mencurigakan di belakang Rindaman. Kita kembali ke Boya. Boya dan Yasuda memberi isyarat satu sama lain. Dalam isyarat itu, Yasuda mengatakan, "Aku belum berakhir. Hajar mereka semua, Boya." Setelah itu, Boya pun berdiri dan berkata, "Kenapa kalian semua tidak pulang? Mengantipi ama kecil langsung tidur saja, dasar ingusan." Kita ke trio Besuka. Di sana Hiromi berhasil mengalahkan semua anggota Dharma Man dan hanya tersisa Hansai. Hiromi dan Hansai pun bertarung. Setelah Hiromi berhasil mendaratkan pukulan ke Hansai, Pon berkata, "Hiromi, Makoto ingin melawan orang ini." Makoto pun berdiri di hadapan Hansai dan berkata, "Hadapi aku 1 lawan 1 di sini." Kita ke sisi Rindaman. Rindaman berhasil menangkis pisau yang akan menusuk dirinya dengan cara memegang pisau menggunakan tangan kosong. Perlahan darah dari tangan Rindaman keluar. Tiba-tiba di sana muncul Katsuragi. Di sana Katsuragi berkata bahwa orang yang menusuk Rindaman itu adalah kembaran dari Hideyomi, yaitu Issei. Dia adalah orang yang paling bontot dari kuno bersaudara. Terlihat Katsuragi dan juga Issei saling mengenal satu sama lain. Katsuragi berkata, sepertinya Hideyomi memanfaatkan adik kecilnya. Katsuragi dan Issei pun berhadapan 1 lawan 1. Namun di sana Rindaman langsung menyuruh Katsuragi untuk mundur dan Rindamanlah yang akan melawan Issei. Kita kembali ke Boya. Di sana Hideyomi berkata kepada anggotanya, "Kalian semua bermainlah dengan dia, tapi dengarkan aku, kalian tidak boleh membunuhnya." Mendengar perkataan dari Hiromi, anggotanya itu pun langsung berlari ke arah Boya. Dengan sangat mudah, Boya langsung menendang orang tersebut. Tendangan dari Boya itu membuat orang tersebut langsung terpental jauh. Boya bukanlah seorang yang lemah. Hujan turun semakin deras. Rindaman bertarung dengan Issei. Issei bergerak dengan sangat cepat, langsung menyerang Rindaman. Gerakan cepat dari Issei bisa dihindari oleh Rindaman. Walaupun serangannya bisa dihindari, Issei tidak mau membuang waktunya. Dia langsung menyerang kembali Rindaman. Serangan dari Issei itu langsung mengenai pipi kanan dari Rindaman. Senyum manis dari Issei. Dengan cepat Issei kembali menyerang Rindaman.
Pertarungan itu lumayan membuat Rindaman kewalahan karena Issei menggunakan pisau sedangkan Rindaman menggunakan tangan kosong. Dan serangan Issei itu pun langsung mengenai tangan kanan Rindaman. Setelah berhasil mengenai Rindaman, Issei berkata, "Sudah kukatakan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat serangan pisauku." Issei adalah tipe petarung yang menggunakan pisau sebagai senjata utamanya, di mana gerakan tangan Issei dengan menggunakan pisau sangatlah cepat. Pertarungan kembali dimulai. Issei langsung berlari ke arah Rindaman dan langsung menyerang Rindaman. Namun serangan yang dikeluarkan oleh Issei itu bisa dihindari oleh Rindaman. Tanpa membuang waktu, Issei menyerang Rindaman kembali. Namun serangan dari Issei itu langsung dihentikan oleh Rindaman dengan cara menyepit pisau Issei menggunakan sikunya. Dengan cepat, Rindaman langsung memegang tangan Issei dan mengambil pisau dari tangan Issei. Walaupun tanpa pisau, Issei kembali menyerang Rindaman. Namun sekarang berbeda, Rindaman langsung memukul Issei. Cukup dengan satu pukulan, Issei langsung terpental jauh. Kita ke trio Besuka, pertarungan Makoto dengan Ansai. Di sana Makoto dengan sangat mudah melayangkan pukulan ke Ansai. Pertarungan Makoto melawan Ansai dimenangkan oleh Makoto. Kita kembali ke Rindaman. Setelah berhasil mengalahkan Issei, di sana Katsuragi menyadari bahwa Boya sekarang dalam bahaya. Mengetahui Boya dalam bahaya, Katsuragi pun langsung menyadari bahwa untuk saat ini susuran harus bersatu dan melawan The Armament. Dan pada saat itu Katsuragi langsung berlari mencari murid-murid susuran untuk pergi ke tempat Boya berada. Sedangkan di sisi Rindaman, di sana dia tidak mengikuti Katsuragi. Rindaman pun langsung melangkah pergi dari tempat tersebut. Salah satu kafe, terlihat ada siswa susuran yang sedang nongkrong di sana. Katsuragi pun langsung masuk ke kafe tersebut dan berkata kepada murid-murid dari susuran bahwa bila Boya Harumichi kalah melawan The Armament, maka susuran akan dikatakan sebagai sekolah yang cemen. Mendengar itu, siswa susuran langsung berlari keluar dan memanggil semua siswa susuran lainnya untuk membantu Boya melawan The Armament. Kita ke sisi Boya. Anggota elit The Armament bukanlah lawan yang mudah bagi Boya. Boya terus menerima pukulan, tendangan, bahkan mereka menyerang Boya sekaligus. Walaupun Boya bisa mengajar satunya, tapi anggota lainnya langsung menyerang Boya tanpa henti. Boya bukanlah lemah. Walaupun Boya sudah menerima pukulan, Boya terus berjuang dan berdiri. Dengan sendirinya, Boya melawan anggota elit The Armament. Sambil memandang ke arah The Armament, Boya berkata, "Apakah kalian sudah merasakan pukulan superku? Karena kalian semua bermain api dan sekarang kalian semualah yang terbakar." Terlihat Hideyumi yang sangat panik karena Boya tidak mudah dikalahkan. Lalu Hideyumi berkata kepada anggotanya, "Apa yang kalian tunggu lagi? Berhentilah bermain-main dan bunuh dia sekarang." Terlihat trio Besuka berlari menuju ke tempat Boya berada. Kembali ke Boya. Di sana Ryushin berkata di dalam hatinya, "Orang-orang kami sudah mulai sadar tentang kekuatan Boya. Boya mampu bertahan melawan 13 anggota elit dari The Armament. Aku kalah sekali dari dia sebelumnya. Sekali aku kalah, aku tidak bisa berkata apa-apa." Itulah yang dikatakan Ryushin sambil memandang ke arah Boya yang terus mengajar para anggota elit The Armament. Di sana, Boya mengajar para anggota elit The Armament. Dengan muka yang kelelahan, Boya berkata, "Sisa 6 lagi, ini lebih mudah dari yang kubayangkan." Namun, di dalam hati Boya berkata berbeda. Mereka lebih kuat dari yang kukira. Ini tidak akan mudah berhasil. Kita ke trio Besuka. Di sana Hiromi berkata kepada kawan-kawannya bahwa kita perlu sebuah rencana untuk pergi ke sana. Namun, Pon dan Makoto tidak setuju bila harus mengulur waktu dan juga keadaan Boya untuk sekarang dalam bahaya. Saat Pon mencoba menyadarkan Hiromi kalau mereka tidak memiliki waktu, tiba-tiba dari arah kejauhan terlihat murid susuran berlari ke arah mereka. Pon sangat kaget melihatnya karena terlihat banyak murid kelas 3 di sana. Salah satu murid susuran berkata bahwa mereka ingin mengalahkan The Armament dan mengirimnya ke neraka. Melihat begitu banyak murid susuran, apalagi ada kelas 3, Hiromi pun berkata, "Baik, sepertinya kita tidak memerlukan sebuah rencana." Kita kembali ke Boya. Dari 13 anggota elit The Armament, sekarang hanya tersisa 2 orang. Hideyumi tidak bisa percaya bahwa Boya bisa mengalahkan 11 anggota elitnya.
Lalu Hideyumi pun berkata, tidak mungkin, mereka adalah 13 elit yang dilatih untuk membunuh Rinaman. Dan sekarang mereka dikalahkan oleh Boya. Dan itu tidaklah mungkin. Mendengar Hideyumi berkata seperti itu, Boya pun berdiri serta menyombongkan dirinya ke arah Hideyumi lalu berkata, apa, tidak mungkin aku kalah, apalagi mendengar omong kosong seperti itu. Tiba-tiba pintu masuk ke dalam gudang terbuka. Murid susuran berdiri di hadapan pintu masuk gudang. Melihat murid susuran yang ada di sana, Boya pun berkata, ternyata kalian semua baik-baik saja. Hideyumi dan Ryushin kaget melihat kemunculan murid susuran di sana. Sambil memandang ke arah Hideyumi, Hiromi berkata, orang-orang di luar sudah pada kabur. Di sana, murid kelas 3 berkata kepada Boya bahwa mereka ke sini bukan untuk menolong Boya, tapi mereka ingin mengalahkan Dharma-men. Melihat keadaan tersebut, Hideyumi langsung menggunakan Yasuda sebagai tamengnya. Namun di sana, Ryushin berkata, keluar dari pintu belakang dan tinggalkan aku sendiri. Mendengar Ryushin berkata seperti itu, Hideyumi pun langsung pergi meninggalkan Ryushin. Bukan cuma Hideyumi, Ryushin juga menyuruh 2 anggota elitnya untuk pergi dari sini. Ryushin mengeluarkan sebuah pisau dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke leher Yasuda. Lalu Ryushin pun berkata, jangan ada yang bergerak, aku tidak mengancam. Kita ke Hideyumi yang keluar dari pintu belakang. Di sana Hideyumi mengajak 2 anggota elitnya yang tersisa untuk pergi dari sini. Namun kedua anggota elitnya itu tidak mau pergi bersama Hideyumi. Salah satu dari 2 anggota elit itu berkata, kami mengikuti Ryushin dan bukan kau. Mendengar itu, Hideyumi pun menjawab, apa yang kau katakan? Akulah ketua dari Dharma-men. Namun, omongan dari Hideyumi itu langsung dijawab oleh 2 anggota elitnya. Tanpa Ryushin, Dharma-men tidak akan ada. Aku selalu membenci caramu. Dan hari ini tidak ada kata kompromi. Memanggil orang dengan sebutan sampah seenaknya. Kau tinggalkan saudaramu agar kau bisa selamat sendiri. Aku tidak akan melayani orang brengsek sepertimu. Mendengar bawahannya berkata seperti itu, Hideyumi pun langsung memegang kerah baju bawahannya. Namun di sana, perut Hideyumi langsung dipukul. Sambil memandang ke arah Hideyumi, 2 anggota elitnya itu pun berkata, kau curang dan kau pengecut. Dharma-men sekarang telah berakhir. Kami pulang, dan sekarang kau bisa berlari sebisa kau sekarang. Hideyumi tidak mau membuang waktunya, dia langsung berlari menjauhi tempat tersebut. Di mana Hideyumi berkata bahwa ini untuk kemenangan. Tiba-tiba saat Hideyumi berlari, Hideyumi ditabrak oleh motor dari arah belakang. Orang yang menabrak Hideyumi adalah Yamasaki. Di sana Yamasaki berkata kepada Hideyumi, senang melayanimu dengan baik brengsek. Setelah itu Yamasaki pun pergi dari sana. Di mana Yamasaki berencana untuk menemui Bando dan juga Senda. Hideyumi terkapar di tanah dan hujan yang semakin deras. Lalu Hideyumi berkata, akulah yang memenangkannya. Kita kembali ke Ryushin. Di sana Ryushin melepaskan Yasuda serta dia melepaskan jaketnya dan juga kacamata hitamnya. Boya pun melepaskan jaketnya juga dan berkata kepada Ryushin, kami tidak akan mengeroyok orang seperti apa yang kalian lakukan kepada susuran. Dan sekarang kau ingin menyelesaikan pertarungan kita kan Ryushin? Pertarungan Boya melawan Ryushin pun dimulai. Ryushin langsung berlari ke arah Boya dan langsung memukul Boya. Tidak berhenti di situ, Ryushin bergerak cepat, di mana dia langsung memukul perut Boya serta wajah Boya. Ryushin tidaklah lemah. Ryushin langsung melayangkan pukulannya kembali ke perut Boya. Bukan cuma bagian perut, tapi Ryushin langsung memukul wajah Boya. Pukulan dari Ryushin itu membuat Boya terpental cukup jauh. Sambil memandang ke arah Boya, Ryushin berkata, itulah akibatnya bila kau meremehkanku. Sekarang bangunlah dan lawan aku brengsek. Pertarungan Boya dan Ryushin dilakukan di dalam gudang, sedangkan semua orang berada di luar gudang. Di luar gudang, 2 anggota elit Dharma-men yang disuruh kabur oleh Ryushin kembali lagi ke gudang. Di sana mereka kaget karena Ryushin akan menghadapi Boya 1 lawan 1 di dalam gudang. Serta mereka berkata, apakah dia tolol? Dia sudah melawan 13 dari kami. Dan sekarang 1 lawan 1 dengan Ryushin. Mendengar itu, Pon melangkah ke arah 2 anggota elit Dharma-men langsung berkata,
Dia lebih kuat 100 kali dari orang seperti kalian. Jangan tersinggung. Menjadi sebuah grup yang diperintahkan untuk mengeroyok satu orang-orang seperti kalian sangatlah menjijikan. Anggota Dharma Man tersebut hanya bisa terdiam serta menundukkan kepalanya saat mendengar Pon berkata seperti itu. Jadi, siapapun yang keluar dari pintu gudang tersebut, baik Boya maupun Ryunshin, dialah yang menang. Kita kembali ke dalam gudang. Pertarungan Boya melawan Ryunshin. Di sana, Ryunshin berkata kepada Boya, "Apa kau pikir kau mampu menang melawanku setelah sebelumnya kau bertarung melawan 13 orang? Akan kutunjukkan, kau telah meremehkanku. Berdirilah sekarang, dan aku akan membuktikan itu, brengsek." Mendengar itu, Boya pun menjawab, "Aku tidak pernah meremehkanmu. Hanya saja aku tidak terima bila dikalahkan." Di sana, Boya meminta waktu sebentar untuk menyalakan rokok suryanya. Hembusan asap rokok surya keluar dari mulut Boya, serta Boya pun melanjutkan perkataannya. "Kau itu adalah petinju. Akan kucoba untuk melawanmu dengan gaya tinjuku. Tapi jangan sombong, karena kau tahu sedikit soal tinju. Dan akan kuajarkan bahwa dunia ini penuh dengan keburukan." Pertarungan Boya dan Ryunshin pun dimulai kembali. Ryunshin langsung berlari ke arah Boya. Melihat Ryunshin yang berlari ke arahnya, Boya pun langsung melemparkan korek serta sepatunya ke arah muka Ryunshin. Di sana Boya langsung menyeliding kaki Ryunshin sehingga membuat Ryunshin pun terjatuh. Tidak mau membuang waktu, Boya langsung menyikul dada Ryunshin serta memukul wajah Ryunshin terus-menerus. Namun di sana, Ryunshin bisa mendorong Boya serta Ryunshin pun langsung memukul Boya. Terlihat Boya yang terkena pukulan dari Ryunshin. Boya malah tersenyum ke arah Ryunshin dan berkata, "Kau pikir pukulan dari arah itu akan efektif?" Boya pun langsung menendang Ryunshin. Tendangan dari Boya itu membuat Ryunshin langsung terjatuh. Saat Ryunshin mencoba untuk bangkit, Boya dengan cepat langsung menyundul kepala Ryunshin dan Boya pun kembali memukul Ryunshin berkali-kali. Seperti sebelumnya, Ryunshin kembali menyerang Boya yang ada di atasnya, di mana dia menggunakan tendangannya sehingga membuat Boya terpental. Terlihat Ryunshin bangkit dan melepas bajunya serta berkata kepada Boya, "Aku akan benar-benar membunuhmu." Jadi awalnya Boya memiliki ide untuk mengalahkan Ryunshin dengan cara tidak membiarkannya berdiri. Kembali ke pertarungan, Ryunshin sudah siap untuk melawan Boya. Sama saat melawan Rindaman, Boya berkata bahwa ada seseorang di belakang Ryunshin. Dengan bodohnya, Ryunshin menoleh ke belakang. Dengan cepat, Boya langsung mendorong Ryunshin. Bukan cuma dorongan, Boya juga melayangkan kembali pukulan ke arah Ryunshin. Boya terus mengajar Ryunshin, walaupun Ryunshin mencoba untuk bangun, tapi Boya tetap membuat Ryunshin terjatuh. Boya terus mengajar Ryunshin. Walau Ryunshin sempat berdiri, Boya membuat Ryunshin jatuh kembali. Bahkan Boya sampai menghantam kepala Ryunshin ke lantai, di mana hantaman itu membuat Ryunshin langsung mengeluarkan darah di kepalanya. Perlahan Ryunshin mencoba untuk berdiri, walaupun di sana terlihat Ryunshin yang sudah sempoyongan. Ryunshin mencoba melawan Boya kembali, namun saat memandang ke depan, Boya sudah tidak ada di hadapannya. Tiba-tiba saat Ryunshin membalikkan dirinya, Boya sudah berdiri di hadapannya sambil mengisap rokok surya. Sambil tersenyum ke arah Ryunshin, Boya pun mendorong Ryunshin menggunakan satu jarinya. Dorongan dari satu jari Boya itu pun membuat Ryunshin terjatuh. Pertarungan itu dimenangkan oleh Boya. Boya pun melangkah keluar. Saat Boya membuka pintu gudang, murid susuran pun berteriak, serta Yasuda dan Akutsu pun berlari ke arah Boya. Di dalam gudang, di mana dua anggota elit Dharma Man itu berlari ke arah Ryunshin, serta mereka membantu Ryunshin untuk duduk. Sambil duduk, Ryunshin berkata, "Aku tidak berdaya. Tidak ada alasan apapun. Dia berada di level yang berbeda. Aku rasa aku tidak mampu melakukan apapun untuk saat ini kecuali tertawa." Kita kembali ke Boya yang di luar gudang. Di sana Boya berkata, "Tidak kusadari, hujan telah berhenti. Bila kalian melihat diri kalian di sebuah ruangan, maka tidak akan ada yang terjadi. Tapi itu bukanlah cara kita. Maka dari itu, kita menemukan diri kita dalam hal buruk sekalipun." Mendengar perkataan dari Boya, semua murid susuran memandang ke arah Boya. Ternyata Rindaman datang ke sana, di mana dia berkata, "Hei,
Bukan seperti ini yang aku harapkan saat aku datang. Bukan cuma Rindaman, ternyata Katsuragi Kenjiro juga mengintip di sana. Boya dan semua murid Suzuran melangkah pergi dari area gudang tersebut. Kemenangan Suzuran melawan The Armament. Alur cerita manga Cross akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Serta bila kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram channel ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Satu lagi, salam channel Rokok Surya.